Kenapa ya makam etnis Tionghoa itu kok besar-besar? Ada ukiran-ukirannya, kesannya itu kayak mewah banget. Untuk menyambut Qingming, karena hari ini Qingming, makanya Intan mau membahas seputar tentang makam Tionghoa yang mungkin teman-teman belum tahu. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini baju gambarnya Confucius ya. Kenapa kok bawa papan 8x3 sama dengan 23? Ada cerita di balik ini. Ini linknya kalau teman-teman pengen tahu, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO hari ini terakhir ditunggu sampai jam 10 malam. Kalau teman-teman nonton video ini setelah tanggal 4 April, teman-teman bisa mengorder ini bulan depan untuk PO berikutnya. Bulan ini open PO-nya memang Intan percepat karena Intan kepingin memberangkatkan semua sebelum Lebaran. Okay, let's start. Bagi etnis Tionghoa, makam itu punya arti dan simbol sendiri. Etnis Tionghoa dulunya itu sangat menghormati leluhur. Kenapa kok dulunya? Sekarang itu ya enggak terlalu hormat kepada orang yang lebih tua sekarang ini, zaman sekarang ini. Kalau dulu tuh patuh banget etnis Tionghoa itu sama papanya, mamanya, sama orang tuanya. Kalau orang tua marah itu biasanya anak itu kayak gini, wes enggak bisa membantah. Lah sekarang kan sudah mulai memudar, tapi bukan berarti kalau sekarang itu tidak menghormati orang tua. Enggak ya, ada yang masih menghormati orang tua, itu ada. Karena sangat-sangat menghormati leluhur inilah, makanya makam pun itu dibuat yang terbaik untuk menyenangkan almarhum. Meski almarhum itu sudah tiada ya, dipercaya almarhum itu masih dapat melihat kita, meskipun kita tidak dapat melihat almarhum. Makanya Qingming yang merupakan ritual ziarah setahun sekali itu merupakan ritual yang sangat penting setelah Imlek. Berikut Intan mau ngebahas fakta-fakta tentang makam Tionghoa. Yang pertama, ukuran makam yang besar. Makam itu menjadi simbol status sosial bagi etnis Tionghoa. Semakin besar makam orang Tionghoa, semakin tinggi status sosialnya. Zaman dulu, orang-orang menengah kelas bawah itu tidak bisa ya ngebikin makam, apalagi makam yang besar-besar untuk leluhurnya. Padahal ya mereka kepingin banget ya. Apalagi makamnya itu ada ukiran-ukiran, kayak ukiran naga, burung hong, ukiran macan. Itu sudah makam bagaikan makamnya kaisar tuh. Bukan cuman itu, makam yang besar biasanya kapasitasnya untuk 2 orang. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Mandarin sebutannya itu xiangkung. Biasanya satu gundukan ada 2 makam, itu untuk pasangan ya, suami istri. Ada kepercayaan mereka itu dipersatukan di gundukan yang sama supaya mereka saat reinkarnasi itu bisa bersama lagi. Batu nisannya pun itu juga besar-besar. Misal ada suami istri, yang suami meninggal, yang istri ini masih belum meninggal ya, masih hidup. Keluarga ini memutuskan untuk membeli makam yang kapasitasnya itu 2 peti. Biasanya kalau laki ditaruh di sebelah kanan. Jadi kalau kita menghadap di sebelah kanannya kita ya, di sebelah kanannya kita. Ini yang cowok ditaruh di situ. Yang kirinya ini masih kosong. Nanti apabila si istri meninggal, ya ditempatkan di sebelah kiri ini. Kayak gitu xiangkung itu. Batu nisannya pun itu juga besar-besar, karena batu nisannya itu bukan cuma tulisan nama, tanggal lahir, sama tanggal wafat ya. Di batu nisan itu ada nama pasangan, nama anak, dan nama menantu. Ini kalau teman-teman lihat, yang warna merah itu masih hidup orangnya, dan yang warna kuning emas sudah meninggal. Andai kata orang yang warna merah itu nantinya itu meninggal, itu bisa nanti diganti catnya jadi kuning emas. Yang kedua, feng shui makam. Ada kepercayaan bahwa makam ini bisa mempengaruhi nasib keturunannya. Makanya di makamnya etnis Tionghoa itu ada feng shui makam. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk melihat baik tidaknya makam. Seperti apakah makamnya itu ada yang retak, apakah
cat dari makam itu sudah memudar. Yang ketiga, apakah ada tanaman liar yang mengganggu, yang memperjelek makam di sekitarnya. Batu nisan itu melambangkan kepala. Jika batu nisannya itu retak, nanti takutnya ada apa-apa di kepala keturunannya. Misalkan sering pusing-pusing, itu kan ada gangguan di kepalanya. Sedangkan bagian tepi itu ibarat tubuh dari keturunannya. Andai kata ada yang retak di badan makam tersebut, itu nanti mengganggu tubuh dari keturunannya tersebut. Misal sering sakit-sakitan dan lain-lain. Makanya cengbing itu ritual yang penting banget supaya kita itu ngecek apa makamnya itu masih bagus. Kalau ada cacat ya segera dibenahi supaya tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, elemen makam. Selain feng shui, ada elemen makam yang harus diperhatikan. Misal, makam yang baik itu harus ada background bukitnya. Menurut feng shui kayak gitu. Jadi makanya ya banyak makam etnis Tionghoa yang berada di dataran tinggi. Ya karena mereka pengen ada background gunungnya. Secara logika ya memang makam itu bagus kalau di dataran tinggi. Karena bebas banjir juga, iya kan? Makam yang baik itu juga harus banyak pepohonan dan tumbuh-tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhan ya, bukan rumput liar. Kalau rumput liar mengganggu itu nggak masuk hitungan. Kenapa? Karena pohon dan tumbuh-tumbuhan itu melambangkan kekayaan, kesuburan untuk keturunan-keturunannya. Arah makam itu juga harus diperhatikan. Arah dan dudukan batu nisan itu juga harus tepat. Tepatnya itu kayak gimana? Makanya ada profesi yang namanya ahli feng shui makam. Dia yang lebih tahu. Karena diyakini arah batu nisan yang tepat itu akan menyerap aura naga. Yang mana aura naga itu mendatangkan kekayaan untuk keturunan-keturunannya. Nomor 4, ada 8 komponen makam Tionghoa. Apa toh 8 komponen makam Tionghoa itu? Yang pertama adalah mukue. Mukue itu bukit makam yang bentuknya mirip kura-kura. Yang kedua, Mao An Jian Kao. Ini tembok pembatas dalam. Yang ketiga, Mujeng. Mujeng ini tembok pembatas luar. Yang keempat, Mupe. Mupe itu yang kita kenal dengan bongpai. Ya, batu nisannya itu. Yang kelima, altar. Nah, di makam Tionghoa itu ada meja kecil di depan bongpai. Ya, ini altar buat ditaruh-taruh persembahan ini itu pas cengbing. Juga untuk sembayang. Yang keenam, muso. Muso ini lekukan tangan kedua sisi. Yang ketujuh, altar untuk Dewa Bumi. Ini biasanya di sisi kanan makam. Di bawah ada bangunan kecil itu buat Dewa Bumi yang dipercaya untuk menjaga leluhur. Yang kedelapan, di sisi kiri ada tempat untuk bakar-bakar. Ini seberangnya Dewa Bumi ya guys ya. Ini untuk bakar-bakar uang kertas yang kita kasihkan kepada leluhur pada saat cengbing. Ada 2 cara dalam memperlakukan jasad etnis Tionghoa. Yang pertama dikremasi atau dibakar ya. Yang kedua adalah dikubur. Kalau dari aspek feng shui, dikubur itu adalah cara yang lebih baik. Karena orang tua menghadirkan kita secara alami di bumi ini, ya biarlah mereka pun meninggalkan dunia ini dengan cara yang alami, yaitu membusuk di tanah. Tapi kalau mereka mau memutuskan kremasi ya enggak apa-apa juga. Tapi yang perlu diketahui ya, buat mereka yang memilih untuk kremasi, abu itu harus dilarung di lautan. Sebagian kecil ditaruh di guci, habis gitu disimpan di rumah abu. Rumah abu pun itu loh guys, itu ada feng shui-nya. Lokernya itu juga ada hitungannya. Rumah abu itu loh guys, itu ada feng shui-nya loh. Bahkan nomor loker ada hitungannya. Abu jenazah itu setelah ditaruh guci, jangan disimpan di rumah ya, harus di rumah abu. Kalau menyimpan abu jenazah di rumah itu ya sama saja menyimpan peti mati di rumah. Itu nanti tidak bagus atau bisa mengakibatkan keluarga tersebut kena bencana.
Abu itu juga jangan dipisah-pisah, disebar-sebar. Misal sebagian disebar di lautan, sebagian di kampung halaman, sebagian di rumah, sebagian di sana sini situ. Itu gak boleh. Karena ini menyebabkan mendiang itu susah untuk reinkarnasi. Ini kepercayaan kuno. Makanya saat Intan menceritakan kisahnya Hong Xiuquan itu pemimpin pemberontakan Taiping ya, pemberontakan yang sangat-sangat menyusahkan dinasti Qing. Saking sebelnya pemerintah dinasti Qing nih ya, saat Hong Xiuquan itu meninggal, abunya itu dia sebar-sebarkan ke mana-mana. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya Hong Xiuquan, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ya emang ya bagusnya memang dikubur. Tapi ada negara-negara seperti contohnya Singapura. Singapura sejak dipimpin Lee Kuan Yew itu membuat peraturan orang yang sudah meninggal tidak boleh dikubur, harus dikremasi. Kalau case-nya kayak gini ya mau ndak mau jenazah ya harus dikremasi. Masuk akal sih kalau Lee Kuan Yew itu ngasih peraturan seperti ini. Karena memang di Singapura itu lahannya itu susah. Tapi buktinya sekarang Singapura dengan lahan sekecil itu dia bisa menjadi negara yang kaya. Yang keenam adalah cengbing. Cengbing itu ritual ziarah ke makam setahun sekali. Tahun ini ya hari ini jatuhnya cengbing 4 April lah. Sekarang kenapa Intan kok ngonten? Kenapa Intan nggak ziarah? Karena Intan ziarahnya nanti tak tepatkan hari Minggu. Cengbing memang hari ini, tapi ziarahnya nggak harus hari ini, nggak apa-apa. Kalau hari Minggu juga nggak apa-apa. Biasanya pas cengbing itu kita ngasih penghormatan kepada leluhur kita, sembahyang, kita ngomong kita masih inget sama kamu, kita masih inget sama jasa-jasamu, kita ngasih oleh-oleh apa? Duit, yaitu bakar-bakar duit itu supaya leluhur itu bisa jajan. Intan pernah bahas ya tentang ritual cengbing. Kalau teman-teman pengen tahu, ini linknya di deskripsi juga ada. Cengbing juga ada sejarahnya. Intan juga pernah bahas. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Selamat berziarah buat teman-teman yang merayakannya. Semoga info ini bermanfaat dan sampai ketemu di konten berikutnya. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.